Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Tri Nur Hayati akan melakukan coaching, di mana saya akan menjadi seorang coach dan di samping saya teman saya akan menjadi seorang coaching. Untuk seorang coach itu hanya kita belajar mendengarkan dan menggali kemudian terhadap permasalahan-permasalahan dari seorang coaching. Coach adalah orang yang punya permasalahan dan dia tanpa menyadari bahwa dia sebetulnya punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Baik, kita mulai saja untuk apa ini namanya ya kegiatan coaching ini. Bisa diperkenalkan dulu namanya. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Nama saya Eli Cipto Priyono. Kebetulan saya rekan kerja dari Tri Nur Hayati yang pada kesempatan hari ini menjadi coach. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, oke, terima kasih. Untuk sekarang ini kan ya, Jenengan selaku seorang guru ketika dalam pembelajaran seperti ini, menurut Jenengan apa semua bisa berjalan lancar atau mungkin ada sesuatu yang nggak nyaman Jenengan sebagai seorang guru? Di masa pandemi COVID-19 ini, kita selaku guru memang dituntut untuk melaksanakan pembelajaran, khususnya pembelajaran jarak jauh yaitu daring. Ya, ada beberapa hal permasalahan sebenarnya yang kami temui di perjalanan proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu kaitan dengan bagaimana fasilitas yang dimiliki siswa, kemudian bagaimana penyerapan materi-materi yang kita sampaikan di dalam proses belajar mengajar tersebut, kemudian juga keikutsertaan kesemangatan dari peserta didik yang bisa dikatakan karena mereka masih butuh betul-betul bimbingan dan istilahnya treatment yang secara langsung, sehingga mungkin kendala-kendala ini yang sementara saya hadapi selama pembelajaran jarak jauh. Ya, berarti dalam masa pandemi ini Anda selaku seorang guru merasa ada ketidaknyamanan ya dalam proses pembelajaran, yaitu tadi ada beberapa poin di mana ada sarana, ada motivasi, terus ada kecerdasan anak ya, penyerapan daya serap anak seperti itu. Nah, dari permasalahan itu, dari poin-poin yang tadi sudah disampaikan, bagaimana atau apa keinginan, apa harapan atau keinginan supaya hal yang tadi disampaikan itu tidak menjadi sebuah masalah? Ya, yang jelas tadi di awal saya sampaikan bahwasanya tuntutan di masa pandemi ini memang kita harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang tadi saya sampaikan. Artinya apapun kondisi yang saat ini sedang kita alami ya tetap kita maksimalkan. Salah satunya yaitu terkait dengan sarana prasarana yang mungkin peserta didik semuanya tidak memadai. Artinya mungkin ada sinyal yang tidak bisa secara maksimal sehingga apa yang kita sampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Ya, kita selalu menekankan ke siswa bahwasanya mohon untuk setiap saat untuk bisa menyiapkan diri menjelang jadwal pembelajaran yang ada. Kemudian terkait dengan motivasi, motivasi juga sama. Bagaimana peserta didik diharapkan ya dengan kondisi yang saat ini jangan menjadi sebuah istilahnya hambatan, tetap belajar dengan semangat karena belajar itu tidak harus kita selalu bertatap muka. Nah, ini mungkin bisa menjadikan bahwasanya anak akan lebih semangat lagi untuk tetap mengikuti pembelajaran walaupun saya percaya mereka akan mengalami sedikit kejenuhan karena yang biasanya selama ini mereka langsung ketemu dengan teman-teman di kelas, ketemu bapak ibu di kelas, mereka akan lebih termotivasi. Namun pada kesempatan hari ini mereka harus belajar dari rumah sendiri yang notabene mungkin tadi kendala yang lain ada sehingga mereka mungkin akan sedikit mengalami kejenuhan. Mungkin motivasi itu yang utama untuk mereka. Ini saja. Ya, kembali lagi tadi ada yang disampaikan yaitu masalah kejenuhan ya, kaitan dengan hal kejenuhan. Nah,
ketika kejenuhan itu ada pada anak, langkah apa atau apa yang kemudian timbul atau perasaan apa yang ada di perasaan jenengan sebagai seorang guru ketika anak tahu bahwa anak itu adalah mengalami kejenuhan? Nah itu kita selaku istilahnya guru sebagai pembimbing dan juga sebagai fasilitator untuk menyampaikan istilahnya materi-materi yang ada, kita harus pintar-pintar dalam arti mengadopsi untuk mungkin kejenuhan itu bisa kita sedikit minimalisir dengan metode mengajar ataupun media-media yang kita sampaikan ke siswa dalam pembelajaran itu, sehingga mungkin akan sedikit anak terhibur, tidak merasa terlalu jenuh dengan apa yang disampaikan itu saja. Mungkin ini salah satu di dalam proses belajar mengajar, sehingga anak nanti apalagi ilmu yang diajarkan oleh guru ya, sehingga anak akan tertantang untuk selalu mengikuti. Nah, ya tadi dikatakan dengan adanya kejenuhan akan ada sedikit variasi. Ya. Nah, sekarang untuk melakukan atau untuk membuat variasi itu sebagai seorang guru, apa yang akan kita lakukan? Apa ya wujud aksi nyata apa yang ingin kita lakukan untuk membuat variasi itu supaya jelas? Ya, yang jelas menyiapkan segala perangkat untuk mengajar ya, bisa melalui yang karena nih di masa pandemi pembelajaran jarak jauh, kita harus menyiapkan melalui mungkin media-media sosial, bisa melalui WA, kemudian bisa melalui Google Classroom yang mungkin bisa kita combine dengan kita membuat semacam video pembelajaran ataupun puisi dan yang lainnya, sehingga tidak hanya sekedar anak-anak hanya mendengarkan kita menyampaikan materi, tetapi bisa kita lakukan mungkin lebih ke pengembangan variasi mungkin perangkat mengajarnya gitu, bahan ajar dan yang lainnya. Ya, itu rencana dari seorang guru. Apakah itu sudah mulai ada rencana untuk dilakukan? Kalau itu sudah, karena melihat dari kendala yang tadi, sehingga bagaimana kita harus mengembangkan ya anak istilahnya biar tadi kejenuhan itu tidak kejenuhannya sedikit menurun lah, hingga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Salah satunya ya tetap kita sudah menyiapkan langkah-langkah yang ada pernah kita coba juga. Ya, oke. Kembali lagi tadi kejenuhan, terus kemudian dengan variasi. Apakah bisa dipastikan ketika Anda memberikan variasi itu kejenuhan pada anak akan hilang? Kalau kita pastikan tidak bisa, cuma kita bisa identifikasi ya, indikatornya adalah mereka keikutsertaan dalam proses belajar mengajar itu sendiri, keaktifan mereka, kemudian bagaimana dia bisa menangkap apa yang kita sampaikan melalui kita mungkin di situ jadi tanya jawab, sehingga mereka merespon. Nah ini mungkin bisa menjadi indikator bahwasanya mereka tingkat kejenuhannya sudah mulai. Tapi saat ternyata mereka responsifnya sedikit, kemudian mereka penyerapannya juga tidak dapat secara maksimal, mungkin nah ini perlu cari langkah-langkah yang baru. Ini mungkin perlu istilahnya ya inovasi yang baru. Mungkin itu saja, tapi selama ini yang pernah kami alami salah satunya itu, dan ternyata ya ada sedikit perbedaan. Berarti dari permasalahan masalah pendidikan tersebut, salah satunya adalah adanya kejenuhan pada anak. Menurut Anda bisa dipecahkan dengan cara membentuk variasi dalam pembelajaran. Terus yang kedua, tadi alternatifnya kedua tadi disampaikan yaitu adanya komunikasi yang lebih efektif ya, lebih efisien. Nah, ketika langkah 1 dan langkah 2 ini kemudian sudah dilakukan, sudahkah bisa dipastikan bahwa kejenuhan anak akan hilang? Ya tadi seperti kami sampaikan, biasanya mungkin tidak bisa dipastikan, tapi paling tidak akan sedikit meningkatkan semangat anak. Artinya mungkin anak yang tadinya sedikit tidak istilahnya merespon akan sedikit merespon karena ketertarikan dengan cara penyampaian materi-materi yang ada. Itu yang kami
kami amati selama proses belajar mengajar yang ada. Ya. Berarti tidak bisa dipastikan ya ketika kita mengambil langkah yang pertama yaitu dengan variasi pembelajaran, dan kemudian langkah yang kedua yaitu dengan komunikasi lebih efektif, itu tingkat kejenuhan anak hilang. Sekarang sebetulnya apa sih yang menyebabkan anak itu kok ya jangan bisa tahu bahwa anak itu mengalami kejenuhan, itu sebetulnya apa sih? Mungkin diawali dari awal kita mungkin proses belajar mengajar, bagaimana kehadiran anak-anak di situ, kemudian kok di pertemuan berikutnya sedikit berkurang. Nah ini kan bisa kita lihat, bisa jadi tadi ada beberapa, mungkin karena sarana-sarananya, kemudian karena memang motivasinya. Mungkin yang paling banyak adalah karena motivasi. Saat motivasi anak mungkin berkurang, artinya dia tidak terlalu fokus di dalam proses belajar mengajar, sehingga bisa kita simpulkan mungkin semangat anak yang mulai di beberapa pertemuan akhir mulai menurun. Nah, sehingga kita perlu istilah langkah-langkah baru seperti tadi disampaikan, perlu ada inovasi di dalam penyampaian materi dan yang lain. Untuk menjalin komunikasi untuk membuat suatu variasi seperti itu, apakah cukup Anda lakukan sendiri? Terkait dengan belajar mengajar, di mana dengan keterbatasan tadi yang awal saya sampaikan, kita butuh adanya kolaborasi sebenarnya, komunikasi ataupun saling silang pendapat dengan rekan-rekan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya rasa juga tidak hanya di mata pelajaran saya, masalah ini mungkin juga terjadi di mata pelajaran yang lain, sehingga mungkin itu yang kita butuhkan. Artinya kita butuh kerjasama dengan rekan sejawat kita untuk bagaimana sih menyelesaikan masalah ini, apakah sama yang terjadi di mata pelajaran yang lain, atau memang mungkin bisa kita ambil dari beberapa mata pelajaran yang sudah berjalan dengan baik, sehingga kita bisa berarti ini kita perlu mengikuti langkah-langkah, sehingga tidak bisa kita di masa pandemi ini kita kerja sendiri. Artinya kita butuh kolaborasi juga, butuh masukan dari teman-teman yang lain dengan pengalaman mengajar di masa pandemi. Berarti poin yang ketiga bisa saya ambil kesimpulan, butuh suatu kerjasama, ya, butuh suatu kerjasama dari Anda selaku guru dan juga teman-teman rekan sejawat lainnya. Langkah apa yang sudah Anda lakukan untuk menjalin sebuah kerjasama tersebut? Apakah sudah ada langkah yang diambil? Ya, hanya sebatas untuk langkah, hanya sebatas kita komunikasikan kendala kita selama proses belajar mengajar, kemudian mungkin ada masukan dari rekan sejawat kita untuk sedikit ya untuk keluar dari permasalahan yang tadi, di mana juga mungkin pengalaman beliau selama mengajar yang sama dan mungkin sudah terpecahkan, yang bisa menjadi juga masukan untuk kita untuk menyelesaikan masalahnya. Berarti sudah mulai melangkah ya? Sudah mulai melangkah untuk saat ini, untuk kita menanyakan hal itu, karena kita proses belajar mengajar sudah beberapa pertemuan dan bisa kita simpulkan kendalanya. Dan ketika 3 poin ini kok sudah dilaksanakan anak, responnya belum seperti yang diharapkan, apa yang kemudian tindakan apa yang kemudian timbul atau terpikirkan untuk dilakukan? Nah, ini tentunya kita butuh banyak belajar dari hal-hal yang tadi. Ada 3 hal yang sudah kita lakukan, namun kenyataannya kok tidak sesuai dengan harapan kita ya, yang tadi mungkin motivasi anak untuk upayakan tetap bisa meningkat, namun nyatanya tidak. Nah, ini memang butuh istilahnya komunikasi lagi dengan rekan-rekan yang lain yang mungkin bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Saat kita sudah punya beberapa langkah, ternyata mungkin bisa dikatakan secara maksimal, salah satu langkah itu adalah kita bertanya ke rekan yang mungkin bisa memberikan masukan. Oke, berarti bisa saya ambil kesimpulan. Ketika langkah 1 variasi, kemudian langkah yang kedua yaitu tentang menjalin komunikasi dengan anak dan orang tua, terus langkah yang ketiga yaitu mengajak teman guru untuk berkolaborasi bekerjasama. Ternyata kok harapan belum sesuai dengan yang kita harapkan, maka
tadi kalau dari kesimpulan yang tadi disampaikan, tetap akan melaksanakan, ya, tetap akan melaksanakan, ya. Artinya tidak langsung berhenti, ya. Berhenti tidak. Berarti tetap akan dijalankan, walaupun mungkin harapannya belum sesuai. Dan sebetulnya ini tadi kan permasalahan dari seorang guru, dan mungkin hal tersebut sebetulnya bisa dikatakan sebuah permasalahan, tetapi juga bisa dicari solusi dari kemampuan dari seorang guru sendiri. Iya, betul. Buktinya kan tadi disampaikan, katanya tadi ada permasalahan ketika mengajar seperti ini, kejenuhan, motivasi anak, daya belajar anak yang menurun. Terus ternyata Anda selaku seorang guru tahu, oh ternyata ketika akan belajar itu bosan, maka kita variasi belajarnya. Ketika anak itu udah mulai turun, maka kita tanya, kita jalin komunikasi, kenapa kok kamu tidak mau belajar, ibaratnya seperti itu. Ketika anak sudah diperlakukan seperti itu, kok hasilnya belum memuaskan, Anda minta kerjasama dengan teman lain untuk saling mengingatkan. Dan ketika ketiganya belum terlaksana, ternyata Anda tidak akan berhenti. Iya, berarti tetap dijalankan, ya, tetap semangat, ya, seperti itu. Berarti ini dianggap sebagai permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kemampuan kita sebagai seorang guru sendiri, ya. Dari kemampuan Anda sebagai seorang guru, dan saya hanya membuka saja. Sebetulnya permasalahan itu sudah ada jawabannya. Nah, yang jawab juga diri Anda sendiri. Ya, seperti itu tadi. Itu sih sebetulnya permasalahan yang sangat umum, ya. Kita juga seorang guru juga sama-sama seperti itu, ya. Banyak permasalahan yang timbul ketika prestasi anak kok tidak sesuai dengan harapan kita, dan ternyata ya nggak usah ke anak, ya. Guru aja juga bos. Guru juga jenuh ya sebetulnya, ya. Ya, antara tapi kalau seandainya tatap muka bisa nggak, ya? Untuk tatap muka, untuk mungkin sedikit menghindari kendala tadi, mungkin akan lebih bisa terjawab lah. Istilahnya kita langsung treatment ke anak, pasti anak akan lebih paham di dalam proses belajar mengajar itu. Dan saat ini memang sedikit berbeda, istilahnya kita butuh lebih instan untuk memberikan motivasi. Tapi saat tatap muka saya rasa kita percayalah pasti akan lebih bisa menjawab semua kendala itu. Oh iya, berarti ketika PJJ ada kejenuhan, 3 cara tadi, dan kemudian yang keempat adalah tetap dilaksanakan. Tapi Anda percaya ketika tatap muka hal tersebut tidak akan berpengaruh? Iya, saya percaya sekali. Ya, rasa optimis dan rasa semangat untuk memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak memang harus ada atau dimiliki oleh seorang guru, supaya kalau gurunya lemes, lokro lah, muridnya lebih lagi. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Eli. Apa yang tadi sudah Anda sampaikan itu sebetulnya juga cerminan dari diri saya sendiri. Sama saja, dan mungkin saya kurang pandai menggali informasi, tapi Anda sebagai seorang coach justru sudah berjalan sendiri. Saya seorang coach malah dalam memberikan pertanyaan masih agak bingung gimana. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, sebenarnya ini hanya sekitar sharing kalau menurut saya. Memang ini adalah kita butuhkan seperti ini karena memang dunia pendidikan memang ya selalu berkembang, keluar perubahan yang mesti kita selalu akan guru kita memang namanya komunikasi seperti ini. Iya, oke, terima kasih sekali. Demikian tadi adalah proses dari coach
atau yang disebut dengan terjadinya dialog atau coaching ya, di mana ada sebuah permasalahan dan permasalahan tersebut kemudian kita lihat tujuannya itu apa, terus kemudian kita identifikasi, kemudian kita rencanakan apa yang harus dilakukan, dan akhirnya ada aksi nyata. Dan tadi sudah disampaikan ada tujuan dari perbincangan kali ini sebetulnya untuk memecahkan suatu permasalahan, tapi dengan kemampuan dari seorang coach sendiri. Terus kemudian kita berdialog untuk mengidentifikasi permasalahannya apa, kemudian merencanakan untuk melihat dari permasalahan tadi rencana apa yang memang harus disusun, dan kemudian ada tanggung jawab, berarti ada action atau aksi nyatanya sehingga bisa kita pertanggungjawabkan. Demikian apa yang sudah kita lakukan dialog pada siang hari ini. Terima kasih. Saya Tri Nurhayati, CGP Angkatan 2, Kebumen 5901.